Halo sahabat Broadcasting SMK Negeri 1 Sukalarang. Bertemu lagi di pembelajaran daring di mata pelajaran PKKWU. Materi kali ini kita membahas tentang kerajinan bahan lunak dan wirausaha. Yang pertama, produk kerajinan dari bahan lunak. Nah, bahan kerajinan dari bahan lunak ini adalah produk kerajinan yang memanfaatkan bahan-bahan alam seperti tanah liat, serat alam, kayu, bambu, kulit, logam, batu, rotan, dan bahan yang lainnya. Atau dari bahan sintetis sebagai bahan kerajinan seperti limbah kertas, plastik, karet, dan bahan-bahan yang lainnya. Pada bahan lunak itu ada yang pertama bahan lunak alami. Nah, bahan lunak alami ini adalah bahan lunak yang diperoleh dari alam sekitar dan cara pengolahannya juga secara alami, tidak dicampuri maupun dikombinasi dengan bahan-bahan buatan lainnya, seperti contohnya adalah ya. Yang kedua ada kerajinan bahan lunak buatan. Nah, bahan lunak buatan ini adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah menjadi lunak. Setelah tadi kita membahas tentang bahan-bahan untuk kerajinan dari bahan lunak ya. Sekarang ada aneka produk kerajinan dari bahan-bahan lunak. Yang pertama ada kerajinan dari tanah liat. Contohnya adalah kerajinan keramik. Adalah karya kerajinan yang menggunakan bahan baku dari tanah liat yang melalui proses sedemikian rupa, mulai dari dipijit, dibutsir, dipilin, pembakaran, sampai glasir, sehingga menghasilkan barang atau benda pakai dan benda hias yang indah. Nah, kemudian ada kerajinan serat alam. Kerajinan serat alam itu berasal dari bahan-bahan serat yang ada di alam. Contohnya adalah kerajinan yang menggunakan serat kelapa, kayu, ya. Yang ketiga ada kerajinan kulit. Nah, kerajinan kulit adalah kerajinan yang menggunakan bahan baku dari kulit yang sudah disamak, kulit mentah atau kulit sintetis. Yang keempat, kerajinan gips. Kandungan gips terdiri atas jenis zat hidrat, kalsium sulfat, dan beberapa mineral seperti karbonat, borat, nitrat, dan sulfat yang dapat terlepas sehingga gips dalam proses pengerasan akan terasa panas. Biasanya kerajinan menggunakan gips ini biasanya dicetak. Kemudian yang berikutnya, yang kelima itu ada kerajinan lilin. Pembuatan kerajinan yang menggunakan bahan dasar lilin cukup sederhana. Hanya perlu dicairkan dengan proses pemanasan di atas api atau kompor, kemudian dicetak. Yang berikutnya kerajinan sabun. Bahan yang diperlukan adalah sabun batangan. Sabun dapat diolah dengan dua cara. Yang pertama, mengukir sabun yang menghasilkan karya seperti binatang, buah, dan flora ukiran. Kedua, membentuk sabun, yaitu sabun diparut hingga menjadi bubuk, dicampur dengan sagu dan sedikit air, lalu dibuat adonan, baru seperti membuat bentuk dari plastisin. Yang berikutnya ada kerajinan bubur kertas. Nah, di mana kerajinan bubur kertas ini dihasilkan dari menghancurkan kertas, kemudian membentuknya. Dan pemanfaatan sisa-sisa kertas bisa dibuat menjadi bubur kertas, dijadikan bahan sebagai karya kerajinan, bahan karya kerajinan. Setelah tadi membahas tentang bahan, kemudian hasil karya kerajinannya dari bahan lunak. Nah, sekarang ada fungsi produk kerajinan dari bahan lunak. Kerajinan yang berbahan lunak pertama bisa digunakan sebagai karya kerajinan sebagai benda pakai. Yang kedua, karya kerajinan
sebagai benda hias. Nah, sekarang unsur-unsur estetika dan ergonomis produk kerajinan. Yang pertama, unsur estetikanya. Unsur estetika adalah nilai-nilai keindahan yang menyertai sebuah karya seni. Kemudian prinsipnya adalah kesatuan atau unity, keselarasan atau keharmonisan, keseimbangan, balance, dan kontras. Kemudian unsur ergonomis. Yang pertama, keamanan atau security, yaitu jaminan keamanan menggunakan produk. Yang kedua, kenyamanan atau comfortable, yaitu kenyamanan menggunakan produk. Dan yang berikutnya, keluasan atau flexibility, yaitu keluasan. Oke, jadi itu adalah unsur-unsur estetika dan ergonomis dari produk kerajinan berbahan lunak. Itu harus mengandung unsur estetis, yaitu mengandung unsur keindahan. Kemudian yang kedua, mengandung unsur ergonomis atau mengandung unsur keamanan, kenyamanan, dan keluasan. Yang berikutnya, motif ragam hias produk kerajinan bahan lunak. Yang pertama ada motif realis. Motif realis ini adalah motif yang dibuat berdasarkan bentuk-bentuk nyata yang ada di alam sekitar. Kemudian yang kedua ada motif geometris. Motif geometris ini ada dua motif, yaitu motif dekoratif dan motif abstrak. Berikutnya ada teknik pembuatan produk kerajinan berbahan lunak. Yang pertama, membentuk. Nah, dalam membentuk ini ada beberapa teknik, antara lain yang pertama ada teknik lilit pilin atau coil. Apa itu teknik lilit pilin? Nah, teknik lilit pilin ini adalah teknik pembentukan dengan lempengan atau pijat jari, contohnya pembuatan keramik. Yang kedua ada teknik putar. Nah, teknik putar ini menggunakan alat putar, contohnya dalam pembuatan guci atau mungkin kalian pernah lihat bagaimana cara membuat guci atau tong. Jadi kaki memutar dan tangan untuk gucinya atau. Kemudian teknik cetak. Nah, dalam teknik cetak ini menggunakan cetakan dibagi dua, yaitu sekali cetak atau dengan cara cetak berulang. Nah, biasanya bahan dari rotan, bambu, eceng gondok, pohon pisang, pandan itu bisa menghasilkan tas, tikar, atau topi. Kemudian teknik yang berikutnya adalah menenun. Seperti teknik anyam tetapi menggunakan alat bantu lungsin dan pakan, biasanya menghasilkan kain. Kemudian dengan teknik membordir untuk membuat motif pada kain. Kemudian berikutnya dengan teknik mengukir. Teknik mengukir ini adalah dengan cara kegiatan menggores, memahat, dan menoreh pada permukaan benda jenis ukiran. Nah, ini biasanya menghasilkan ukiran tembus, ukiran timbul, dan ukiran utuh. Contoh teknik pembuatan karya kerajinan dari bahan lunak. Contohnya, bahan tanah, liat, membentuk dengan teknik coil, membentuk dengan teknik putar, membentuk dengan teknik cetak. Sedangkan kalau bahan dari serat alam biasanya dengan cara menganyam, menenun atau membordir. Nah, sedangkan untuk bahan kulit bisa dengan teknik mengukir. Kemudian misalkan dengan bahan gips bisa dengan teknik cetak, mengukir. Bahan lin bisa menggunakan teknik mengukir, membentuk dengan teknik cetak. Kemudian menggunakan bahan sabun bisa dengan mengukir. Kemudian membentuk kerajinan dari bahan bubur kertas itu bisa menggunakan teknik membentuk dengan teknik coil atau teknik cetak. Oke, sahabat edukasi broadcasting SMK Negeri 1 Semarang, cukup sekian materi yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan nanti bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk berikutnya kita akan melanjutkan materi masih tentang kerajinan berbahan lunak.
materinya tentang proses perencanaan produksi kerajinan berbahan lunak. Nah, saya Muhammad Jian Ihsan, pamit. Wassalamualaikum.